Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Langsung saja kita bahas hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, ada 4 hukum tajwid, yaitu yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat adalah ikhfa. Nah, kita akan membahas satu persatu dari keempat hukum ini. Yang pertama adalah izhar. Izhar secara bahasa berarti jelas. Izhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf a, ha, kho, a, go, ha, maka dibacanya jelas. Jangan lupa ya, nun sukun, nun yang berharokat sukun, dan tanwin bisa fathatain, bisa kasrotain, atau dhammahtain. Contohnya adalah tahtihal anharu sawa'un alaihim ragadan haitsu min aqtari. Jadi semua dibaca jelas. Tahtihal anharu, anharu, nun sukunnya dibaca jelas karena dia bertemu dengan huruf H. Nun sukun bertemu huruf H. Tahtihal anharu. Yang kedua, sawa'un alaihim. Unnya juga dibaca jelas karena ada hamzah bertemu dengan ain. Hamzah berharokat dhammahtain. Bacanya sawa'un alaihim. Begitu juga contoh selanjutnya. Ragadan haitsu. Di situ ada da berharokat fathatain bertemu dengan huruf H. Ragadan haitsu. Yang terakhir min aqtari. Ada nun mati bertemu dengan huruf alif. Dibacanya jelas min aqtari. Itu adalah pembahasan tentang izhar. Oke, pembahasan selanjutnya adalah idgham. Idgham adalah masuk atau meleburnya dua huruf menjadi satu. Nah, idgham sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah mempunyai 4 huruf, yaitu mim, nun, waw, dan ya, atau manawaya. Kemudian idgham bila gunnah mempunyai 2 huruf, yaitu ro dan lam atau rola. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin, yaitu bisa fathatain, kasrotain, atau dhammahtain bertemu dengan huruf idgham. Jika bertemu manawaya, maka idgham bi gunnah. Jika nun sukun atau tanwinnya bertemu dengan rola, maka dia namanya idgham bila gunnah. Oke, sekarang kita lihat contoh idgham. Yang pertama idgham bi gunnah. Bi suratim min mithlihi. Bisa lihat ada garis bawah di situ. Ada tak berharokat kasrotain bertemu dengan huruf mim. Nah, itu lihat di garis bawahnya. Bisuratim mim misli. Bisuratim mim misli. Nah, itu bacanya ya. Kemudian ada lagi setelah tak berharokat kasrotain bertemu dengan huruf mim, ada lagi nun mati bertemu dengan huruf mim juga. Bacanya sama ya. Bisuratim mim mislihi.
Nah, begitu bacanya. Yang kedua, an-nafsin. An-nafsin. Jadi ditahan dulu. An-nafsin. Oke, itu untuk idgham bi gunnah. Kemudian yang kedua ada idgham bil gunnah. Contohnya, hudal lil muttaqina mir rabbihim. Jadi tidak ada ditahan di situ, langsung masuk ke huruf la dan ro. Hudal lil muttaqin mir rabbihim. Nah, seperti itu ya. Itu untuk pembahasan idgham bi gunnah dan idgham bil gunnah. Nah, selanjutnya kita mulai pembahasan iqlab. Apa sih itu iqlab? Iqlab adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibacanya berubah menjadi seperti huruf M. Nah, bagaimana contohnya? Langsung saja kita bahas. Awwala kafirin bihi. Nah, di situ ada tanwin. Apa tanwinnya? Yaitu huruf ro berharokat kasrotain bertemu dengan huruf ba. Di situ kalau iqlab biasanya di Al-Qur'an ada tandanya mim kecil di atas. Kalian bisa lihat ya, mim kecil di atas. Itu tandanya bacaan iqlab. Jadi sangat mudah menemukannya di Al-Qur'an karena hukum bacaan iqlab itu ada tandanya, yaitu mim kecil di atas. Ibu ulangi, awwala kafirin bihi. Kemudian contoh yang kedua, summum bukmun. Summum bukmun mim ba'di. Mim ba'di. Jadi semua nunnya atau tanwinnya ketika bertemu huruf ba, maka suaranya, pengucapannya, dibacanya berubah menjadi seperti huruf mim. Oke, paham ya? Semua contoh di sini ada tandanya. Begitu juga nanti ketika kalian mencari di Al-Qur'an, maka mencarinya sangat mudah karena ada tandanya mim kecil di atasnya. Yang terakhir adalah pembahasan ikhfa. Ikhfa adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf berikut ini. Nah, jadi kalian bisa lihat di situ huruf ikhfa ada 15. Tafajadada zasa syasodo todo faqoka. Nanti jika kalian lihat ada nun mati atau tanwin fathatain atau kasratain atau dhammatain bertemu dengan salah satu dari ke-15 huruf ini, huruf ikhfa, maka dibacanya adalah samar. Kalau tadi idgham dibacanya bisa dengung atau dengan tidak dengung. Kalau bi gunnah dengung, bila gunnah dengan tidak dengung. Berbeda dengan ikhfa. Ikhfa dibacanya samar. Seperti apa sih contohnya? Oke, kita bahas. Yang pertama adalah ada nun mati bertemu dengan huruf da. Nun mati bertemu dengan huruf da. Kalian lihat yang di garis bawah. Dibacanya min duni. Min duni. Kemudian contoh yang kedua, ada nun mati bertemu dengan huruf ko. Min qablik. Min qablik. Kemudian contoh yang ketiga, wa ma unzila. Wa ma unzila. Nun mati bertemu dengan huruf za. Kemudian contoh yang terakhir, ada nun mati bertemu dengan huruf ta. Nun mati bertemu huruf ta. Antanfuzu. Antanfuzu. Nah, jadi dibacanya samar.
Dan ini dia tugasnya. Silahkan dibaca dan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.